war. It's time for American troops to come home. Kelompok Taliban telah memenangkan serangkaian pertempuran melawan pemerintah Afghanistan dalam 1 bulan terakhir, ketika pasukan asing pimpinan Amerika Serikat akan menyelesaikan penarikan diri dari Afghanistan setelah 20 tahun. Kelompok bersenjata itu disingkirkan dari kekuasaan dalam invasi pimpinan AS pada tahun 2001 setelah serangan 11 September di wilayah AS. Akan tetapi, Taliban secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya dan melakukan banyak serangan terhadap pasukan asing dan pemerintahan Afghanistan dalam 20 tahun terakhir. Taliban berhasil memenangkan semacam legitimasi internasional setelah AS di bawah Presiden Donald Trump saat itu menandatangani perjanjian dengan kelompok bersenjata itu pada 29 Februari 2020 untuk menarik pasukan asing dengan imbalan jaminan keamanan. Pengganti Trump, Joe Biden, tidak membatalkan keputusan sebelumnya, namun menundanya hingga 11 September bertepatan dengan peringatan 20 tahun serangan 9/11. Belakangan, Joe Biden kembali merevisi tenggat waktu itu menjadi 30 Agustus 2021. Meskipun Taliban sebagian besar menepati janjinya untuk tidak menargetkan kepentingan keamanan AS, kelompok itu terus melakukan serangan mematikan terhadap pasukan dan warga sipil Afghanistan dengan mengatakan bahwa pemerintah Kabul yang didukung Barat bukanlah pihak yang terlibat dalam perjanjian bulan Februari 2020 yang ditandatangani di ibu kota Qatar, Doha. Perjanjian AS Taliban membuka jalan bagi pembicaraan damai antara Taliban dan para pemimpin Afghanistan. Namun pembicaraan di Doha gagal mencapai kemajuan karena kekerasan terus berlanjut di lapangan. Sejak Taliban melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan pemerintah pada bulan Mei hingga Agustus, kelompok bersenjata itu telah mengambil kendali atas penyeberangan perbatasan penting dengan Iran, Uzbekistan, Tajikistan, dan Pakistan. Baru-baru ini, Taliban berhasil menguasai 6 ibu kota provinsi dalam sepekan, yaitu kota Kunduz, Talukan, Sherbergan, dan Zaranj. Memiliki 85.000 pejuang di seluruh negeri, Taliban sekarang mengklaim menguasai sekitar setengah dari sekitar 400 distrik di negara itu. Jenderal tinggi militer AS mengatakan Taliban tampaknya memiliki momentum strategis di medan perang. Ia mengatakan bahwa sekarang akan menjadi ujian bagi kemampuan dan kepemimpinan rakyat Afghanistan, pasukan keamanan, dan pemerintah Afghanistan. Ratusan orang telah tewas dan puluhan ribu mengungsi akibat pertempuran karena warga Afghanistan khawatir negara itu akan terlibat dalam perang saudara dengan pembicaraan damai yang menemui jalan buntu dan kebijakan pemerintah Afghanistan mempersenjatai warga sipil untuk menghadapi Taliban secara langsung. Sementara itu, juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, mengatakan berkali-kali bahwa kelompoknya tidak menginginkan perang saudara. Ia kemudian bersikeras bahwa agar pembicaraan Doha berhasil, pemerintah Presiden Ashraf Ghani harus mengundurkan diri. Shaheen memperjelas bahwa Taliban tidak percaya pada monopoli kekuasaan dan kelompok itu akan meletakkan senjata setelah terbentuk pemerintahan yang dapat diterima oleh semua pihak. Pernyataan Shaheen dikuatkan oleh pernyataan pemimpin Taliban Haibatullah Akhundzada yang menyerukan suatu penyelesaian politik agar tercapai gencatan senjata. Akan tetapi, pada kenyataannya perundingan itu belum juga membuahkan hasil dan para pejuang Taliban terus maju dengan serangan militer mereka terhadap pasukan pemerintah. Asal-usul Taliban. Taliban, yang berarti mahasiswa dalam bahasa Arab, berperang bersama pemberontak Afghanistan yang disebut Mujahidin melawan pendudukan Uni Soviet selama 9 tahun. Amerika Serikat memberikan senjata dan uang kepada Mujahidin sebagai bagian dari kebijakannya melawan musuh perang dingin itu. Pada saat itu, Uni Soviet mendukung para pemimpin komunis yang telah melakukan kudeta berdarah terhadap presiden pertama negara itu, Muhammad Daud Khan, pada tahun 1978. Setelah Soviet mundur pada tahun 1989, keadaan berubah menjadi kacau, dan pada tahun 1992 terjadi perang saudara besar-besaran dengan komandan Mujahidin yang berjuang untuk mengambil alih kekuasaan serta menghujani Kabul dengan roket setiap hari. Milisi Taliban muncul sebagai pemain penting pada tahun 1994. Banyak dari anggotanya pernah belajar di sekolah agama konservatif di Afghanistan dan Pakistan. Taliban dengan cepat mendapatkan keunggulan militer dan memegang kendali atas Kandahar, kota terbesar setelah Kabul, dan berkampanye mengamankan kota-kota dari kerusuhan.
Para penduduk umumnya menyambut mereka karena sudah muak dengan perang bertahun-tahun, sedangkan para komandan mujahidin dan pasukan mereka telah kehilangan popularitas karena dianggap melakukan tindakan kriminal dan kejahatan perang dalam persaingan mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Pada tahun 1996, Taliban telah merebut kota-kota dan menggantung presiden komunis terakhir negara itu, Najibullah Ahmadzai, di alun-alun Kabul. Mereka menyatakan Afghanistan sebagai Emirat Islam dan mulai memaksakan interpretasi mereka sendiri yang ketat terhadap hukum Islam. Mereka hanya diakui oleh 3 negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Ketika itu, Taliban menamakan negara mereka dengan nama Emirat Islam Afghanistan. Pemerintahan awal mereka mendapatkan popularitas hampir di seluruh negeri sebab mampu mengatasi berbagai masalah seperti korupsi yang endemik terjadi di negara itu. Kepemimpinan Taliban selama 6 tahun. Dalam masa pemerintahan Taliban, mereka tidak pernah melonggarkan pembatasan yang awalnya dilakukan untuk memastikan bahwa kejahatan perang saudara tidak dapat dilanjutkan. Pembatasan itu termasuk melarang perempuan mengenyam pendidikan dan melarang semua perempuan kecuali dokter untuk bekerja. Di bawah pemerintahan mereka, siapapun yang tidak mengikuti peraturan ketat dapat dipenjara atau dipukuli di depan umum. Kepemimpinan 6 tahun Taliban ditandai dengan diskriminasi etnis dan agama minoritas, serta mengekang kegiatan dan hiburan yang tampaknya tidak berbahaya seperti musik dan televisi. Bahkan olahraga pun diatur dengan sangat ketat, karena atlet pria harus memakai baju yang telah ditentukan dan pertandingan dihentikan selama sholat 5 waktu. Pada tahun 1999, PBB memberlakukan sanksi terhadap Taliban karena hubungan mereka dengan Al-Qaeda. Sementara itu, keputusan mereka pada tahun 2001 untuk menghancurkan patung Buddha bersejarah di Provinsi Bamiyan mengundang kecaman global. AS menginvasi Afghanistan pada 7 Oktober 2001 setelah Taliban menolak untuk menyerahkan pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, yang bersembunyi di Afghanistan setelah awalnya diundang kembali ke negara itu oleh mantan komandan mujahidin Abdul Rabb Rasul Sayyaf. Menjelang invasi AS, kelompok tersebut telah meminta pemerintahan Bush untuk memberikan bukti peran bin Laden dalam serangan 9/11 dan kemudian mengajukan negosiasi. Pemerintahan Bush menolak keduanya. Taliban dipaksa keluar dari kekuasaan dalam beberapa bulan karena AS dan sekutunya memulai kampanye pemboman. Sebuah pemerintahan sementara baru yang dipimpin oleh Hamid Karzai dibentuk pada Desember 2001 dan 3 tahun kemudian sebuah konstitusi baru diumumkan yang banyak mengambil dari konstitusi yang direformasi pada tahun 1960-an ketika perempuan dan etnis minoritas secara resmi diberikan hak-hak mereka oleh raja terakhir Afghanistan, Muhammad Zahir Shah. Tapi pada tahun 2006, Taliban berkumpul kembali dan mampu memobilisasi pejuang dalam pertempuran melawan penjajah asing dan sekutu mereka. Konflik 20 tahun menghancurkan Afghanistan dengan lebih dari 40.000 warga sipil tewas dalam serangan oleh Taliban dan pasukan pimpinan AS. Setidaknya 64.000 militer dan polisi Afghanistan dan lebih dari 3.500 tentara internasional juga tewas. AS menghabiskan hampir $1 triliun untuk proyek-proyek perang dan rekonstruksi, tapi negara itu sebagian besar masih tetap miskin dan infrastrukturnya compang-camping. Pada tahun 2011, pemerintahan Obama mengizinkan kelompok pejabat Taliban untuk tinggal di Qatar, di mana mereka akan diminta untuk melakukan negosiasi tatap muka dengan pemerintah Presiden Karzai saat itu. Pada tahun 2013, kantor Doha mereka secara resmi dibuka. Pada tahun 2018, pemerintahan Trump memulai pembicaraan formal tatap muka dengan kelompok tersebut tanpa melibatkan pemerintah Afghanistan. Pemerintahan paralel. Taliban telah mendirikan negara bayangan yang disebut sebagai Emirat Islam Afghanistan dengan bendera putih mereka sendiri. Mereka juga telah memilih gubernur bayangan yang memiliki pemerintahan sendiri di 34 provinsi negara itu. Kepala pemerintahan Taliban mengepalai dewan yang mengawasi sekitar selusin komisi yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Mereka bahkan menjalankan pengadilan mereka sendiri. Menurut anggota Taliban dan komite PBB, Taliban dapat menghasilkan hampir $1 miliar dalam setahun.
Mereka juga memperoleh pendapatan dari bermitra dengan mafia lokal dalam perdagangan narkoba regional. Taliban menghasilkan jutaan dari pertambangan dan perdagangan mineral. Mereka juga memiliki sistem pemungutan pajak sendiri dan menerima dana dari luar negeri seperti Pakistan dan Iran, meskipun pemerintahan di kedua negara itu menyangkalnya. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan terjadi setelah tentara AS dan NATO pergi? Akankah pemerintahan Afghanistan mampu bertahan? Dan apa yang akan terjadi jika Taliban berhasil berkuasa kembali di Afghanistan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk konten-konten lainnya yang lebih berkualitas. Stay tune.